Saya begitu masuk Islam, keluarga di Manado langsung caci maki, termasuk ayah kandung saya. Kamu lihat nanti Yahya, saya sudah datangi semua pendeta di Manado, kami mendoakan 3 hari kamu mati. Ulang-ulang berapa hari? 3 hari, pokoknya kamu mati Yahya. Memang nama saya Yahya, komandan. Dari sana, nama saya di ijazah. Dulu waktu di Papua, di GKI, saya pendeta GKI, rektor di sana dulu. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu, dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Jadi saya, orang keluarga saya kaget. Kok bisa masuk Islam? Tunggu kamu, bikin malu keluarga. Kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam. Begitu kau masuk Islam, kau hajar terus tuh Yesus. Wah ini, jadi saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Begitu lapor, seperti Ahok dulu kan, diminta saksi ahli. Begitu saksi ahli diminta, yakin saya kosong gereja itu di Indonesia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Memang begini, fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong Pak. Saya yang bohongi ente dulu, ini datanya. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam. Saya ceramah di Mabes Polri. Pak polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalau saya bilang begini? Apakah saya benci? Tidak, sayang. Asyidau alal kufar ikhwanul muslimin. Dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras, tapi tidak ada dasar benci, sayang kepada mereka. Nah sekarang kalau Pak Dedek masih di Kristen, pendeta kalau hari Minggu kan ngomong, dengarlah firman Tuhan. Jemaat di bawah tinggal amin-amin kan. Nah saya sebagai pendeta dulu, saya tinggal firman Tuhan bagaimana ini kacau begini. Tidak masuk akal, irasional. Kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis, nabinya tidak sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Begitu. Ini harus dipertanggungjawabkan, pendeta jawab ini. Kenapa ada ayat kosong? Nah saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya, ini saya sudah ustadz sekarang. Ini pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan ini kan Pak Irjen Pol Beni Mokalu, beliau bertanya, apa betul Ustadz ini palsu? Jangan tanya kepada saya jenderal, tanyakanlah kepada pendeta-pendeta, apa ini palsu atau tidak? Karena saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Kan begitu. Antum bahagia, Pak Dedek rasa nanti, beda Pak Dedek. Kalau di Islam ini lihatlah cuma 5 menit. Masya Allah, tapi keberkahannya. Takbir, Allahu Akbar. Daripada ente di dalam lompat sana, lompat sini, sampai kemasukan. Wow. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus begini. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Nah ada kelas, sudah nggak ada kelas. Makanya kami sampai ke Islam karena cerdas. Smart, nggak ada kelas lagi. Orang kalau sudah pintar pasti ke Islam, yakin saya 1000%. Makanya kalau ada orang kafir mau bantah kita, nggak usah bantah Al-Quran. Al-Quran bukan kitab pembanding. You pelajari Bible-mu, kitabmu, pelajari saja kitabmu. Insya Allah antum kaliber, antum qualified dalam pemahaman kitabmu, antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitabmu, nggak usah belajar Al-Quran. Al-Quran ini bukan kitab pembanding. Al-Quran ini adalah kitab yang meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dunia ini. Termasuk pindah ibu kota. Di situ ada di Al-Quran. Udah kalau mau pindah-pindah aja lah. Habis zuhur ini angkat kaki sudah. Kan begitu. Nggak ada itu. Al-Quran dipakai sebagai pelurus. Sifatnya universal. Bukan hanya kitab orang Islam. Al-Quran itu hudal linas wa bainati minal huda wal
Furqan. Al-Quran itu bersifat hudal linas bagi semua manusia. Sedangkan Bible Kristen ini tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Lalu saya buka di depan publik ini, palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya, data-data kebohongan kitab. Dalam prinsip sains, ilmu pengetahuan, teori salah, praktik tidak mungkin benar. Sedangkan teori sudah benar, kadang-kala praktik jadi salah. Artinya begini, sedangkan Al-Quran sudah benar, ada nabi yang terakhir Nabi Muhammad, di Indonesia masih ada juga Ahmad Musadek. Artinya begini, sudah benar Al-Quran, masih ada juga orang Islam yang salah. Apalagi orang Kristen. Di mana relevansinya antara Isa dengan Kristen? Di mana relevansinya hubungannya? Hubungan historik, hubungan teologis, hubungan antropomorfistis. Isa dengan agama Kristen. No history, no truths. No truths, no theory. No theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada teori. Tidak ada teori, maka tidak ada ilmu pengetahuan. Ini teorinya sungsang semua. Teorinya tidak jelas. Fakta historiknya kabur. Dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa Injil. Ini bukan Injil. Ini kitab Kristen yang dipakai sekarang ini. 200 tahun Isa sudah naik ke langit, barulah kitab ini ada. Makanya judulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua di luar kepala saya isinya itu. Karena mencapai gelar doktor, lain kali jangan disebut-sebut doktor itu siapa? Itu dokter bukan dokter dari Madinah itu, dokter kafir jadi nggak usah. Saya larang jemaah disebut-sebut saya dokter. Kita orang Manado ini nggak bangga dengan gelar. Ya, orang dapat ijazah itu kan karena dia belum tentu dia kualifikasi dan kemampuan IQ-nya kuat. Pakai ijazah dari ujung ke ujung, Muslimin, MBA, MBU, MBX, MBR. Besok KPK tangkap gara-gara korupsi. Ini kan orang suka-suka pakai gelar, ini apalagi gelar doktor begini. Ya, kemampuan itu. Tapi pernah belajar, pernah tahu tentang sejarah kitab para nabi. Kami pelajari, kami telusuri, dan kami yakini. Inilah pegangan hidup dan mati kami sekeluarga. Agama Islam. Keluar saya. Bayangkan secara psikologis, sulit bagi kami untuk tembus ke dalam Islam itu. Yang pertama, kalau kita baca dari studi antropologi budaya di Indonesia, satu-satunya provinsi yang paling fanatis beragama Kristen itu Manado. Dan pendeta-pendeta kaliber di dunia ini, khusus di Indonesia secara nasional, itu di Manado sekolah pendetanya. Bukan di timur, bukan di Papua, bukan juga di Medan, di Sumatera. Pendeta-pendeta kaliber adalah di Manado. Itulah sebabnya saya keluarga nggak percaya. Mati kamu Yahya. Saya sudah panggil 50 pendeta berdoa supaya kau mati. Berapa hari Pak? 3 hari. Berangkat ayah saya tahun 2010 ke Rahmatullah, saya sampai sekarang belum mati-mati. Bagus kalau kita didoakan orang kafir, tambah sehat kita. Amin ya robbal. Tapi jangan kalau kita dikutuk oleh sesama bid'awatil fuqara'i, apalagi doa orang-orang miskin. Orang miskin yang beragama Islam, doanya tajam sekali itu. Nah, kalau didoakan, kalau kita dikutuk, didoakan cepat mati oleh kafir, alhamdulillah, sehat-sehat saya sampai sekarang. Mana bapak saya yang dulu kembali ke Rahmatullah. Hari keempat saya telepon, saya belum mati kawan. Oh kurang ngajar, fardomen. Jadi kau belum mati? Belum. Ente katanya lebih dulu mau mati. Memang durhaka kamu. Berapa hari lagi? Bayangkan nih. 50 pendeta taruh tangan di kepala. Berlutut sini. Ini pendeta-pendeta ini saya yang wisuda. Masya Allah. Karena detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya naik mimbar gereja itu kan tinggi. Wah, memang lebihnya di Kristen itu satu. Hari Minggu kalau waktu pendeta saya paling enak. Mimbarnya kan tinggi.
Jadi biar nggak nonton XX1, bisa nonton ke bawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu. Itu kelebihannya. Bu, oh ada di atas. Ini ahwat di atas, kalau di gereja tidak. Oh, Kristus sangat mengasihimu. Oh, ada yang datang pakai short pendek. You can see baju satu tali. Oh, pendeta mau-maunya itu. Bapak Ibu ketawa, padahal itu yang saya maksudkan telos. Sebuah tujuan dan harapan dalam pembahasan nilai, ekseleji, etika, logika, estetika. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Agama Islam itu adalah agama yang tinggi. Aina dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam.